Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pada hari ini kuliah tentang motivasi. Pengertian motivasi, salah satu tantangan dihadapi oleh pimpinan leader dalam organisasi adalah bagaimana seorang pimpinan dapat menggerakkan para bawahan agar mau dan bersedia menggerakkan kemampuan terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Motivasi, secara taksonomi motivasi berasal dari kata Latin movere, bergerak. Untuk itu leader harus selalu dapat memelihara semangat, kesadaran dan kesungguhan dari bawahan untuk terus menunjukkan kinerja yang optimal. Dengan kata lain, salah satu tantangan berat bagi manusia adalah bagaimana memotivasi dapat tumbuh dan terbina dengan baik. Beberapa definisi motivasi. Motivasi adalah proses pengembangan dan pengarahan perilaku atau kelompok untuk menghasilkan keluaran output yang diarahkan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang dicapai organisasi. Kemudian motivasi adalah dorongan yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau rela mengarahkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajiban dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dimensi motivasi mengandung 3 komponen penting yang sering berkaitan, yaitu kebutuhan, kemudian dorongan, tujuan. Kebutuhan berarti sebuah organisasi mereka tentunya akan membutuhkan bagaimana seluruh SDM yang ada pada perusahaan tersebut bisa bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Dorongan berarti support, makanya pada perusahaan mau memberikan insentif, mau mendatangkan motivator ke sebuah perusahaan dengan membayar yang cukup mahal untuk bisa mendorong perusahaan karyawan untuk bisa kembali refresh apa yang akan mereka lakukan, ya, dan bagaimana cara agar membuat semangat mereka tumbuh kembali. Kemudian tujuan, ini adalah akhir ya, dari kebutuhan dan dorongan tadi, sehingga muncul menyiapkan kembali tujuan mereka agar bisa mengerjakan atau mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, kebutuhan tadi timbul dari individu. Apabila si individu merasa adanya kekurangan dalam dirinya, ada keseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang menurut persepsi si individu harus dimiliki. Ini kalau sebuah atau individu, ya, jadi seseorang yang di dalam dirinya, ya, itu biasanya tingkat emosi, tingkat pemikirannya berbeda-beda, sehingga perlu dimotivasi lagi sehingga persepsi terhadap tujuan mereka bisa sama dan bisa membangkitkan semangat kembali. Dorongan untuk mengatasi ketidakseimbangan semua dalam diri individu akan timbul dorongan yang berupa usaha memenuhi kebutuhan secara terarah. Maka dorongan biasanya berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh seorang individu, dan inilah inti motivasi. Tujuan komponen ketiga dan motivasi adalah tujuan. Pencapaian tujuan berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri. Pendekatan motif dalam motivasi. Pemahaman dalam motivasi individu berkaitan pula dengan pemahaman tentang motif, yaitu kebutuhan, keinginan, tekanan, dorongan, dan desakan hati yang membangkitkan, mempertahankan gairah hidup individu untuk mengerjakan sesuatu. Jadi para motivator harus melihat motif dari ini, kebutuhannya apa, keinginan, kemudian tekanan, dorongan, dan desakan hati yang bisa membangkitkan gairah untuk individu mengerjakan sesuatu. Jadi ini tugas motivator untuk bisa melakukan hal tersebut. Kemudian Woodworth pertama kali mengembangkan pendekatan motif dalam motivasi sebagai the reservoir of energy that impulse
of organism to behave in certain way. Hu kemudian menyatakan bahwa motif sebagai an energizing influence is determine the intensity of behavior and the risk theoretically increase along with level depreciation. Kemudian bagaimana memotivasi diri? Nah, dalam memotivasi diri ada beberapa metode. Nah, di dalam diri kita tentunya biasanya ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, keinginan itu yang bisa dikembangkan oleh diri kita sendiri atau oleh orang lain untuk bisa membangkitkan semangat diri sehingga bisa memotivasi diri. Kalau memotivasi diri sendiri tentunya seperti tadi ada tujuan dan lain-lain sehingga bisa membuat semangat untuk mencapai tujuan itu. Ini teori motivasi diri menurut Maslow, Alder, McClelland, dan Husserl. Ini psikologi, Maslow itu psikologikal seperti security, belongingness, and love, self-esteem, self-actualization. Kalau ada existence, relatedness, growth. McClelland, need for affiliation, need for achievement, need for power. Seperti tujuan motivators. Kalau menurut Maslow, hierarki yang dibutuhkan. Kalau psikologis, makanan, minuman, juga pakaian dan lain-lain, rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas, sosial, afiliasi, relasi keluarga, pencapaian tanggung jawab, aktualisasi diri, pengembangan diri, dan pemenuhan ideologi. Dari David McClelland, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan pergaulan. Jadi menurut McClelland, orang itu termotivasi ada 3 ini. Keinginan untuk berprestasi, misalkan dalam pelajaran atau dalam pekerjaan, biasanya mereka termotivasi dengan untuk berprestasi. Kemudian kekuasaan, dalam kekuasaan tentunya motivasi mereka untuk bisa berkuasa. Tentunya di dalam partai politik mereka akan mengerjakan atau contohnya berkampanye dengan berbagai cara untuk bisa menarik para konstituen mereka untuk bisa memilih mereka. Kemudian kebutuhan pergaulan berarti ini orang-orang yang senang dalam bergaul, ya mereka membutuhkan motivasi sehingga dalam pergaulan bisa lebih banyak. Nah, kemudian kaitan motivasi kerja dengan unjuk kerja. Unjuk kerja pokoknya adalah hasil dari interaksi motivasi kerja, kemampuan dan peluang. Untuk kerja adalah fungsi motivasi kerja, kemampuan dari peluang. Menurut Robbins, proses motivasi adalah kelompok kebutuhan yang belum dipuaskan, ketegangan, dorongan, melakukan serangkaian kegiatan, tujuan tercapai, kebutuhan telah dipuaskan, reduksi dari ketegangan. Ini proses motivasi. Dalam meningkatkan motivasi kerja, biasanya peran diri sendiri, peran organisasi, peran pimpinan. Ini meningkatkan motivasi itu diri sendiri dulu yang pertama. Ada keinginan untuk bisa berprestasi tadi. Kalau di organisasi biasanya untuk berprestasi. Kemudian dalam organisasi ada peraturan yang mendorong mereka untuk bisa berprestasi, ada reward yang diberikan yang menarik, kemudian pimpinan yang mendorong mereka untuk bisa mengejar tujuan dan meningkatkan prestasi dari para bawahan. Nah, 2 cara meningkatkan motivasi. Pertama itu bersifat keras. Bersifat keras berarti mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk membuat orang termotivasi untuk lebih giat dengan menggunakan sistem yang keras. Kemudian dari tujuan yang bermakna, memberikan motivasi dengan
contoh-contoh dan atau memanggil motivator yang membuat mereka mengetahui makna apa yang akan dituju atau tujuan apa, sehingga mereka lebih tersentuh. Nah, ini gambaran motivasi turun, maka pekerjaan mereka ini turun, kemudian motivasi kerja meningkat sehingga pekerjaan. Motivasi individu, setiap kita harus memiliki visi hidup di dunia, mau ngapain Anda di dunia, dan visi masa depan, yaitu di akhirat. Berarti apa? Kita ini di dunia visinya bisa mendapatkan harta yang banyak, kemudian mati masuk surga, itu paling ideal. Nah, maksudnya kaya dunia kemudian matinya masuk surga. Tapi untuk mencapai visi itu butuh semacam motivasi diri, ya, untuk bisa hidup di dunia dengan baik, ya. Ya, tentunya mengikuti aturan-aturan agama, kemudian untuk material, yaitu bekerja atau berusaha dengan giat, ya, sehingga visi ini, karena kita ini di dunia ini hidupnya sementara, ya, misalkan tujuan utamanya adalah di akhirat, ya. Kita ini hidupnya dunia paling maksimal, ya, paling rata-rata orang Indonesia adalah 65 tahun, ya. 65 tahun, habis itu akan mati. Nah, tujuan akhirnya adalah akhirat, maka harus jadi paling tinggi itu yang dimotivasi adalah tentang ini dulu, ya, agama, ya, sehingga dengan begitu harta juga akan ikut. Kalau seorang yang mengikuti agama dengan baik, maka dia akan termotivasi juga untuk dunianya dia, ya, sehingga untuk mencapai visi depan yaitu akhirat, dia itu akan mengikuti dengan baik juga. Nah, setiap kita memiliki potensi yang terbaik, jadi tidak ada manusia yang tidak mampu, ya, mereka mampu, cuman ada yang bisa menggali potensi mereka dengan bagus, kemudian ada fasilitas sehingga potensi itu muncul dengan baik. Ada juga potensinya baik, cuman tidak ada fasilitas, tidak ada cara yang mereka ketahui bagaimana membangkitkan potensi mereka. Nah, itu semua potensi itu jadi terkubur saja, tidak muncul dengan baik. Makanya 5 kunci kesuksesan adalah teman, lingkungan, ayah, diri kita sendiri, guru ini baik sekolah, kuliah, guru agama dan lainnya. Baru ini tujuan akhirnya adalah akhirat, ya, bertemu dengan Allah atau Tuhan. Kemudian 10 kepribadian orang berprestasi, ya, sesungguh-sungguh dan pantang menyerah, senang berbagi sesama, senang membaca dan suka menulis, kreatif, terbuka dengan perubahan, sabar, syukur, fokus pada potensi terbaik bukan pada kelemahan, kemudian berjiwa glamorous, tidak mudah mengeluh dan putus asa, jadikan cemohan sebagai motivasi diri, disiplin dalam menggunakan waktu, ya. Nah, inilah kalau Anda bisa membangun 10 kepribadian ini, maka secara dunia Anda akan sukses atau berprestasi. Kemudian 6 langkah menuju prestasi, ya, dalam mewujudkan impianmu, ya, menjadi cita-cita. Kemudian buatlah langkah-langkah untuk meraihnya. Mulailah dari sekarang. Apa tujuan yang kamu capai dalam visi hidup? Siapa visi terbaik? Tulis 100 impian yang kamu raih. Nah, ini bisa diimplementasikan, ya. Ini Anda harus menulisnya dalam bentuk apa tujuan hidup Anda, ya. Atau apa yang harus
Anda lakukan. Ini sebenarnya wujudkan lingkungan mencapai cita. Anda tulis cita-cita Anda apa? Cita-cita 1, 2, ya. Kemudian langkah-langkahnya apa untuk mencapai? Misalkan Anda ingin menjadi seorang dokter. Nah, untuk bisa menjadi dokter apa? Berarti Anda harus juga di jurusan kedokteran. Untuk mencapai jurusan kedokteran Anda harus perkembangannya harus IPA. Nah, SMA harus IPA, Anda harus IPA-nya yang nilai IPA-nya harus bagus. Kemudian dari SD, SMP, cita harus menjalani. Mulai dari sekarang, berarti kalau Anda udah lewat, kalau sekarang Anda sudah kuliah dari ini, cita-citanya dari apa lagi? Jadi di sini ada perubahan cita-cita. Kalau Anda ingin merubah cita-cita, ya bisa jadi Anda harus memulainya lagi dari nol lagi. Ya. Kemudian apa tujuan yang kamu capai dari hidup ditulis, kemudian dia potensi terbaik. Kemudian soft hard skill yang memiliki generasi Z. Nah, generasi Z adalah generasi sekarang ya, dari 2000 dari awal 2000-an sampai sekarang ini dimaksud dengan generasi Z ya, dimana kemampuan berbahasa asing itu diharuskan, penampilan menarik, mampu mengoperasikan komputer, memiliki kemampuan menulis, memiliki adab, communication, public speaking, memiliki manajemen waktu kreatif, mampu bersinergi di bidang sosial. Kemudian, itulah motivasi membuat diri seseorang bisa bangkit kembali untuk bisa mengerjakan tugas atau pekerjaan, atau kalau dia seorang mahasiswa bisa mengejar cita-citanya, bisa lulus dengan nilai yang bagus sehingga dia bisa mengejar cita-citanya untuk bisa mendapat pekerjaan yang baik ya. Intinya tadi visi misi hidup dunia ini utamanya adalah bahwa kita hidup dunia ini sementara. Nah, untuk sementaranya itu ya, walaupun hidupnya sementara ya, kita harus pada visi misinya untuk di dunia. Visi misi dunia itu untuk mengejar untuk di akhirat. Nah, kalau tidak ada kebaikan di dunia, ya otomatis visi yang terakhir kita itu akan tidak tercapai. Makanya di dunia bukan tentang agama saja ya, karena kehidupan di dunia itu ada agama, ada di kehidupan material juga, sehingga harus dikejar dua-duanya. Tapi tujuannya, niatnya adalah untuk visi akhirnya, yaitu di alam setelah kehidupan, jadi akhirat. Ya. Mungkin itu dulu. Kita sama lagi untuk mencari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.